nggak akan panjang. Tapi yang penting saya kepingin jemaat di gereja ini itu mengerti, ya, bukan menghafal, bukan mengingat. Karena kalau Anda hafal, Anda akan lupa. Tapi kalau Anda mengerti, Anda selama-lamanya akan ingat. Amin saudara-saudara. Ya, hari ini firman yang saya sampaikan, saya beri judul Kitab Kehidupan. Ya, kenapa kok saya tiba-tiba digerakkan untuk kasih judul ini? Karena kita ingat bulan lalu ada kehidupan yang tiba-tiba lenyap dari bumi ini. Di mana itu? Di Iran. Ya, ceritanya pada saat awal bulan Januari itu terjadi demonstrasi besar-besaran di Iran. Kenapa? Karena rakyatnya sudah muak, sudah nggak tahan dengan rejim yang bertahan. Kenapa? Karena rakyat Iran itu melarat sekali. Bayangkan, Iran ini negara penghasil minyak terbesar di dunia. Cadangan minyaknya terbesar di dunia. Ya, lebih besar dari Venezuela. Tapi rakyatnya melarat. Bahkan untuk beli bensin, orang itu harus antri berhari-hari di pom bensin baru bisa dapat bensin. Aneh ya. Terus uangnya kemana? Uangnya untuk bantu Hamas, untuk membiayai Hezbollah. Jadi mereka, pemerintahnya lebih penting untuk membantu teroris di luar sana daripada untuk kesejahteraan rakyatnya sendiri. Dan lebih dari itu, Anda kalau di Iran, apalagi kalau Anda perempuan, kalau salah pakai baju, Anda bisa dipukuli sampai mati. Ya, cuman gara-gara seragamnya salah. Ya, harus pakai bajunya benar. Kayak kalau di Indonesia di Aceh, kalau nggak pakai seragamnya salah, perempuan-perempuan hati-hati, bisa dicambui. Ya, nah, akhirnya orang sudah nggak tahan. Ini pemerintahan apa? Akhirnya mereka protes, ya. Dan waktu protes besar-besaran, ya seperti Anda tahu, banyak yang mati, ya. Tapi rakyat Iran percaya Donald Trump pasti bantu. Dan Donald Trump sendiri, Presiden Amerika, waktu ini, pada saat kejadian ini terjadi, Donald Trump baru saja menangkap presidennya Venezuela, Maduro. Dunia gempar, wah luar biasa, ini baru terjadi dalam sejarah seperti ini. Dan rakyat Iran percaya kalau Donald Trump ini bantu mereka, ya pasti pemerintah Iran takut, betul ya? Dan benar, Donald Trump mendukung mereka. Donald Trump bilang, hei Iran, hati-hati. Kalau kamu sampai berani menembak demonstran yang damai itu, ya kita ini sudah siap nyerang kamu, katanya gitu, ya. Donald Trump kasih itu, wah rakyat Iran semangat ya toh, didukung sama Donald Trump ya toh. Orang paling berkuasa di muka bumi saat ini, ya. Dan hasilnya apa? Hanya dalam 2 hari sesudah demo itu dikabarkan lebih dari 44.000 orang mati. Loh, kok Donald Trump-nya diem aja? Ini gimana? Akhirnya Donald Trump ngomong lagi, ya, ngomong lagi. Hei para patriot Iran, terus demonstrasi, jangan takut. Kuasai lembaga-lembaga Anda, ya jadi kepolisian apa-apa, suruh kuasai semua. Catat nama-nama para pembunuh dan pelaku kekerasan. Mereka akan membayar mahal, ya. Jangan khawatir, demonstran jangan berhenti. Bantuan sedang dalam perjalanan. Wah, orang Iran walaupun sudah banyak yang meninggal, tapi dikasih semangat kayak gini. Kalau Anda jadi orang Iran gimana? Lanjut terus ya. Sampai apa? Yang mati lebih dari 80.000. Dan bantuan itu sampai hari ini saya ngomong di sini
tidak ada yang datang. Ya. Begitu banyaknya mayat itu. Sampai mayat itu ditaruh di lapangan-lapangan. Orang-orang yang mau mengambil keluarganya yang mati harus bayar. Ya, harus nebus. Nebusnya seberapa? Tergantung lukanya kayak apa. Semakin banyak pelurunya, bayarnya semakin mahal. Ya. Dan bukan cuman itu, orang-orang yang ditangkap, ya, itu mau dihukum gantung. Ya, mau dihukum gantung di alun-alun, ya. Semua demonstran yang ditangkap. Dan demonstran yang dibiarkan hidup, ya, itu adalah demonstran yang sudah cacat permanen, matanya dibuat buta semua. Dibuat buta, sudah, ya udah kamu nggak bisa apa-apa, akhirnya mereka dibiarkan hidup. Ya. Dan Donald Trump gimana? Marah sama Iran? Enggak. Donald Trump berterima kasih kepada pemerintah Iran. Ya, terima kasih Iran, kamu nggak jadi gantung orang-orang demonstran itu nggak jadi digantung di alun-alun katanya gitu ya. Terima kasih, thank you katanya Donald Trump. Kalau Anda jadi orang Iran gimana? Gelo, bener gak? Lu katanya ayo terus demo. Sekarang kok terima kasih ini gimana? Iya toh? Terus, gak apa-apa Donald Trump gak mau dukung gak apa-apa. Kan masih ada kita punya badan dunia yang namanya PBB ya. PBB ada hak asasi manusia. PBB apa? Mingkem ya. Diem aja. PBB sama sekali kata-kata keluar itu tidak ada. Ya. Jadi mereka ini benar-benar kecewa orang-orang Iran. Kenapa mereka kecewa? Karena mereka mengandalkan bantuan dari manusia. Mereka enggak mengandalkan bantuan dari Tuhan. Lain dengan Daud. Pada saat Daud dalam masalah, apa yang dilakukan Daud? Daud berkata, aku melayangkan mataku ke gunung-gunung. Dari manakah datangnya pertolonganku? Pertolonganku ialah dari Yehova yang menjadikan langit dan bumi. Kita walaupun hidup di bumi, kalau ada masalah, jangan mengandalkan manusia. Jangan mengandalkan Presiden Amerika. Jangan pula mengandalkan PBB. Tapi arahkan pandanganmu ke langit. Dan minta bantuan hanya kepada Yehova. Pencipta langit dan bumi. Bantuan itu pasti datang. Manusia pasti mengecewakan kamu. Tapi Tuhan tidak akan pernah mengecewakan kamu. Dan bantuan itu sudah datang saudara-saudara. Tuhan sudah kasih bantuan, sudah kasih pertolongan. Tuhan sudah menyelamatkan itu 2000 tahun yang lalu. Dikatakan apa? Tuhan itu sudah mengirimkan anaknya. Sudah mengirimkan Yesua. Yesua itu artinya keselamatan. Kenapa? Karena dia, Yehova, akan menyelamatkan itu Yosia. Menyelamatkan umatnya dari dosa. Bukan cuma menyelamatkan dari Presiden Iran. Bukan menyelamatkan dari bangsa-bangsa lain. Tapi menyelamatkan dari dosa. Kenapa kok dosa lebih penting daripada melawan Iran? Ingat, dulu kita ini musuhnya Tuhan. Kalau Anda perang lawan Iran, Iran itu masih kalah sama Israel. Iran itu masih kalah sama Amerika. Tapi Amerika itu nggak bisa menang sama lawan Tuhan. Amin saudara-saudara. Jadi kalau kita lawan Iran saja nggak bisa menang, apalagi lawan Tuhan. Siapa yang bisa melawan? Kita ini siapa bisa menang melawan pencipta kita sendiri? Gak ada. Tetapi Tuhan justru berbeda. Sebab jika sewaktu kita masih menjadi musuh saja, kita sudah diperdamaikan dengan Elohim melalui kematian putranya. Terlebih lagi sesudah diperdamaikan, kita pasti akan diselamatkan oleh hidupnya. Jadi keselamatan itu sudah datang. 2000 tahun yang lalu Tuhan itu mengirim
anaknya bukan untuk menghukum dunia, tapi justru oleh kedatangannya dunia ini diselamatkan. Itu loh kebaikannya Tuhan. Ya, kenapa? Karena Elohim sangat mengasihi dunia ini. Sehingga dia ini rela mengaruniakan anaknya kepada kita. Putra tunggalnya diberikan kepada kita. Supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak akan binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Tapi mungkin Anda berkata, lah terus orang Iran itu, mereka itu gimana Her? Sudah terlanjur mati. Ya toh? Apa mereka masih bisa diselamatkan? Ingat Tuhan Yesus bilang apa? Tuhan Yesus berkata, akulah kebangkitan dan hidup. Barang siapa percaya kepadaku, meskipun mati ia akan hidup lagi. Setiap orang yang percaya hidup, setiap orang yang hidup dan percaya kepadaku, ia tidak akan mati untuk selama-lamanya. Percayakah engkau akan hal ini? Jadi orang-orang Iran itu gak peduli mereka itu matinya gimana. Yang penting pada saat mereka mati, mereka itu ada di dalam siapa? Apakah mereka ada dalam Kristus? Kalau mereka ada dalam Kristus, ada jaminan, ada pengharapan akan kehidupan lagi. Mereka akan dibangkitkan. Lain dengan orang-orang di luar sana yang gak punya pengharapan. Mereka itu yang patut dikasihani. Orang-orang Iran yang sekarang mati ini, sebagian besar, kalau gak semua, mereka adalah pengikut Kristus. Mereka sudah meninggalkan kepercayaan mereka yang lama. Mereka gak mau lagi. Mereka ini laskarnya Kristus. Kalau mereka ini adalah orang-orang percaya, mereka gak akan takut. Karena mereka tahu, walaupun tubuh ini mati, suatu saat mereka percaya mereka akan dibangkitkan kembali. Dan ini adalah jaminan. Kenapa? Karena dikatakan, namun sekarang Kristus telah dibangkitkan dari kematian dan menjadi buah sulung dari mereka yang mati. Maksudnya buah sulung apa? Sulung itu yang pertama, yang paling tua, yang pertama. Sesudah itu berarti ada yang mengikuti, betul ya? Kalau Kristus satu-satunya yang bangkit, berarti dia dikatakan tunggal. Tapi karena dia ini adalah yang sulung, berarti sesudah Kristus nanti akan ada lagi yang bangkit. Ini bangkit tidak akan mati lagi, lain dengan Lazarus saudara-saudara. Lazarus mati, dibangkitkan terus mati lagi. Tapi Kristus, dia mati, bangkit, hidup untuk selama-lamanya. Sama dengan orang percaya. Sama seperti Kristus. Kristus adalah saudara kita yang sulung. Ya, kita ini adalah saudara-saudara lainnya. Berarti apa? Kalau Kristus itu mati, bangkit, dan hidup untuk selama-lamanya, sama dengan orang percaya. Kalau kita mati, kita ada pengharapan, kita akan dibangkitkan, dan kita akan hidup untuk selama-lamanya. Gak akan pernah mati lagi. Ya, karena apa? Karena kalau dulu semua orang ini, manusia ini di dunia ini bisa mati karena satu orang yaitu Adam, maka semua orang ini bisa bangkit kembali, bisa hidup karena satu orang yaitu siapa? Kristus. Ini loh, ini jaminan kita bahwa kita ini jangan takut akan kematian yang di dunia ini, ya. Karena kita akan dibangkitkan lagi, ada pengharapan. Dan terlebih lagi, Tuhan Yesus bilang apa? Setiap orang yang hidup, ini untuk orang yang mati, ya. Untuk orang yang mati ada kebangkitan. Tapi untuk setiap orang yang hidup dan percaya kepadaku, ia tidak akan mati untuk selama-lamanya. Berarti ada orang, ya, yang hidup untuk selama-lamanya gak akan pernah melihat kematian. Gimana caranya? Caranya gimana? Kita akan diubahkan, ya. Dan ini adalah rahasia Injil yang hanya diberikan kepada Rasul Paulus. Karena itu Rasul Paulus bilang, lihat,
Aku katakan sebuah rahasia kepadamu. Ini rahasia, berarti rahasia ini kebenaran, tapi tidak semua orang tahu. Betul ya? Ini pasti terjadi, tapi tidak semua orang tahu. Dikatakan sesungguhnya kita tidak semuanya akan mati. Tetapi kita akan diubahkan. Dengan seketika, dengan sekejap mata kita akan berubah. Pada saat kapan? Pada saat sangkakala terakhir. Sebab pada saat sangkakala akan berbunyi dan orang-orang mati akan dibangkitkan dengan tubuh yang kekal. Jadi yang sudah mati nanti dibangkitkan dengan tubuh yang kekal. Karena itu tidak akan bisa mati lagi. Kita semua akan diubahkan. Ya, kita semua yang masih hidup akan diubahkan langsung pakai tubuh yang kekal. Nggak akan pernah mati. Ya, sebab yang fana harus mengenakan yang kekal. Dan yang dapat mati mengenakan yang tidak dapat mati. Kenapa? Karena kita akan memerintah bersama dengan Kristus selama 1000 tahun di bumi ini. Kalau masih pakai tubuh yang fana, berarti kita merintahnya cuman 80 sampai 120 tahun ya ikutnya. Tapi karena kita sudah pakai tubuh yang kekal, yang nggak bisa mati, berarti selama Kristus memerintah 1000 tahun, kita tetap ada, kita ikut memerintah. Nanti sesudah Yerusalem baru, kita pun masih tetap ada bersama-sama dengan Kristus. Amin saudara-saudara. Ini loh jaminan kita. Ya. Dan untuk mendapatkan semuanya ini, banyak orang mikir, wah sulit Her, gimana cara dapatkannya? Iya toh? Kalau dapat gampang, mempertahankannya sulit. Begitu berharga. Tapi enggak. Syaratnya gampang saudara-saudara. Keselamatan kita ini anugerah. Ingat dikatakan apa? Karena anugerah, karena grace. Kamu telah diselamatkan oleh iman. Itu bukan karena usahamu, tetapi pemberian Elohim. Itu bukan karena perbuatan-perbuatan. Sehingga tidak seorang pun dapat memegahkan diri. Kalau itu dari awal adalah pemberian, gimana kita harus mempertahankan? Betul ya? Dikasih itu gratis, terus kita dengan usaha kita sendiri mempertahankan, tidak perlu. Amin saudara-saudara. Loh Her, tapi ingat ayat firman Tuhan bilang apa? Ini loh ya, nah ini yang bulan lalu sempat jadi topik kita ya. Siapa yang menang kepadanya akan dikenakan jubah putih. Dan aku sekali-kali tidak akan menghapus namanya dari kitab kehidupan. Aku akan mengakui namanya di hadapan Bapakku dan di hadapan malaikat-malaikatnya. Lihat, berarti ya, siapa yang kalah, ya saya balik ya. Siapa yang kalah namanya akan dihapus dari kitab kehidupan. Loh, tadi katanya kamu bilang apa keselamatan kita ini jaminan kekal. Nggak mungkin hilang. Ini pemberian. Lah kok kalau kita kalah nanti nama kita dihapus dari kitab kehidupan. Betul ya? Siapa yang bingung dengan ini? Ya, masih banyak yang bingung. Karena itu kita kalau baca Alkitab jangan dibaca cuman ayat ini aja saudara-saudara. Baca mulai dari ayat yang pertama, baca keseluruhan pasal ya. Supaya apa? Supaya kita ngerti. Kalau kita nggak ngerti, akhirnya kita akan meragukan benarkah doktrin di gereja ini bahwa keselamatan itu kekal tanpa perbuatan ya. Anda akan mempertanyakan ya. Karena itu mari kita baca, mari kita belajar hari ini supaya Anda ngerti. Pada saat Anda ngerti, Anda akan tetap berpegang teguh bahwa keselamatan kita ini kekal. Ya, nah kita baca mulai ayat yang pertama. Wahyu 3 ayat pertama. Tuliskan kepada malaikat jemaat Sardis. Dia yang memiliki 7 roh Elohim dan 7 bintang. Mengatakan hal-hal ini. Aku tahu segala perbuatanmu. Engkau terkenal dan hidup. Padahal engkau mati. Berarti, ya lihat kata-katanya ya. Terkenal dan hidup. Berarti orang ini terkenal,
hidup, masih bisa jalan, masih bisa ngomong ya. Tapi dikatakan engkau mati, katanya Tuhan engkau mati. Berarti ini bukan orang percaya, ini bukan orang yang diselamatkan. Kenapa? Karena firman Tuhan bilang, kalau kamu sudah mendengar firman-Ku dan percaya kepada Dia, ia sudah memiliki hidup kekal dan tidak masuk ke dalam penghukuman. Kenapa? Melainkan telah pindah dari maut, dari kematian, death, kepada hidup. Jadi kalau orang ini orang percaya, dia selamat, berarti di hadapan Tuhan dia ini hidup. Rohnya ini hidup. Kalau dikatakan sama Tuhan, kamu itu mati, bukan tubuhnya yang mati karena dia ini terkenal, ya toh, dan masih hidup dagingnya. Tapi dikatakan mati, mati apa? Rohnya yang mati. Berarti dia ini bukan orang percaya. Dia ini belum pindah dari maut kepada kehidupan. Dia ini masih dalam penghukuman. Ya. Jadi ini adalah orang, bukan orang percaya. Ya. Loh, Her, tapi kamu enggak baca, Her. Ini malaikat, Her. Enggak main-main loh, ini malaikat jemaat Sardis loh. Nah, Anda harus tahu, malaikat itu bukan artinya makhluk sorgawi. Malaikat itu malak, bahasa aslinya, Hebrunya, itu malak. Malak itu artinya apa? Malak itu artinya utusan, ya. Ingat waktu cerita tentang Yakub, ya. Yakub waktu mau ketemu Esau, ya. Dia takut, akhirnya apa? Hamba-hambanya dimajuin dulu, ya toh. Hamba-hambanya, ternak-ternaknya. Nah, ini dikatakan kemudian Yakub menyuruh para utusan. Bahasa aslinya malakim, karena ada imnya karena banyak, plural, ya. Nah, malakim banyak. Jadi malak itu artinya utusan. Kalau malak Yakov artinya utusannya Yakub, ya. Ya, jadi malak itu artinya messenger, pembawa berita, utusan. Bisa juga malaikat, ya, makhluk surgawi. Tergantung. Kalau malak Yehova, ya, berarti utusannya Yehova, berarti ini adalah makhluk surgawi, ya. Jadi tergantung. Kalau malak Yakov itu utusannya Yakub, kalau malak Yehova utusannya Yehova, kalau malaikat jemaat Sardis berarti utusan jemaat dari Sardis. Jadi mereka ini adalah pemimpin gereja. Mungkin pendeta, mungkin gembala, mungkin evangelis. Tapi apa yang mereka perbuat, mereka ini bukan orang percaya. Kenapa? Karena berikutnya dikatakan, berjaga-jagalah, kuatkanlah apa yang masih tinggal yang sudah hampir mati. Sebab aku menemukan pekerjaanmu, tidak ada yang sempurna di hadapan Elohim. Ingat bagaimana engkau telah menerima dan mendengarnya. Peliharalah dan bertobatlah. Ini orang belum bertobat, saudara-saudara. Jika kamu tidak berjaga-jaga, aku akan datang kepadamu seperti pencuri. Dan kamu sekali-kali tidak akan pernah tahu kapan waktunya. Aku datang kepadamu. Ya, perbuatan-perbuatannya ini gak sesuai dengan apa yang disuruh oleh Tuhan. Gak sesuai dengan sifat-sifatnya Tuhan. Gak sesuai dengan Alkitab. Contohnya apa? Contohnya ada gereja, ya toh, yang memperbolehkan penyembahan berhala. Loh, kok bisa? Ya, ini Vatikan, saudara-saudara. Mengajarkan apa? Penyembahan Pakamama. Ini dewinya Amazon. Amazon itu di Brasil sana, ya. Loh, kok bisa? Padahal sudah jelas. Yehova bilang apa? Jangan buat apa? Jangan buat patung. Jangan buat patung dan jangan disembah. Buat patung saja enggak apa-apa, buat dekorasi.
Jangan disembah. Tapi apa yang mereka lakukan? Mereka berdoa di hadapannya. Oh ini bukan nyembah, ini menghormati. Loh, kata-kata, ngerti ya? Ingat, kita ini dinilai dari buahnya, dari pekerjaannya, dari perbuatannya. Bukan dari omongannya, ya. Gitu. Ini aja yang pertama Tuhan minta ini sudah dilanggar. Ya. Terus apa lagi? Yehova bilang, jangan menyebut namaku dengan sembarangan. Bukan sembarangan, dalam kesia-siaan. Bukan berarti tidak boleh nyebut loh ya. Yehova bilang, kamu harus sebut namaku. Tapi jangan buat kesia-siaan. Contohnya apa? Contohnya seperti ini. Tolong diputar videonya. Suaranya dibesarkan. Ini adalah Presiden Venezuela, Maduro. Dan ini adalah orang yang mengaku nabi. Namanya Prophet David Owor. Ya, saya nggak tahu, mungkin dari Nigeria atau Ghana. Ya, bulan November dia mendoakan Maduro, katanya, oh Maduro, Tuhan memberkati kamu. Tuhan akan menghalau semua musuh-musuhmu. Ya, Tuhan akan melindungi, musuh-musuhmu akan kalah, musuh-muhmu akan lari dari hadapanmu. Dalam nama Yesus Kristus. I decree salute, health, and strength upon the president of this land. Sehingga kamu bisa mempertahankan kedudukanmu sebagai presiden Venezuela. Kemenangan bagimu. Kemenangan bagimu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Hasilnya apa? Bulan Desember. Stop. Bulan Desember, Maduro ditangkap sama Donald Trump. Bukan cuma Maduro, tapi juga istrinya juga. Loh, bukankah tadi katanya, oh Tuhan akan menghalau musuh-musuhmu. Kamu akan menang terus, ya. Kamu akan mempertahankan, Tuhan akan mempertahankan kedudukanmu sebagai presiden di negara ini. Loh kok ditangkap sama Donald Trump? Kemungkinannya berarti dua. Ini adalah nabi palsu yang bohong, Tuhan gak pernah ngomong seperti itu. Kemungkinan kedua, kuasanya Donald Trump lebih besar dari kuasanya Tuhan Yesus Kristus. Anda pilih yang mana? Yang pertama, betul ya? Nah ini loh. Tuhan gak pernah ngomong, tapi mereka ini suka ngomong-ngomong kayak gini. Hati-hati saudara-saudara. Ya. Terus apa lagi? Gereja yang mendukung, pemimpinnya mendukung LGBT dan aborsi. Ini langsung dua ayat itu langsung dilanggar semua. Jangan membunuh dan jangan pernikahan sejenis itu, Tuhan itu jijik. Tapi ini gereja mendukung semuanya langsung dua-dua. Ya, ingat-ingat Anglikan. Terus apa lagi? Gereja yang mengajarkan percabulan. Tuhan sudah ngomong jangan berzina, tapi gereja ini mengajarkan perzinahan, percabulan. Ini gimana ini? Iya toh? Karena itu Tuhan bilang apa? Berhati-hatilah terhadap nabi-nabi palsu yang datang kepadamu. Mereka ini berpakaian bulu domba. Wah, pendeta, pastor, nabi, imam. Mereka berpakaian bulu domba padahal di dalamnya mereka adalah serigala buas. Dari buahnya lah kamu akan mengenal mereka. Dari apa? Dari perbuatannya, bukan dari perkataannya. Lihat apa yang mereka lakukan, bukan apa yang mereka janjikan. Pernahkah orang memetik buah anggur dari semak berduri? Atau buah ara dari pohon berduri? Jadi setiap pohon yang baik menghasilkan buah yang baik, tetapi pohon yang buruk menghasilkan buah yang buruk juga. Karena itu jangan kaget. Kalau tadi seperti Frans ngomong, waktu rapture itu banyak pemimpin gereja yang ketinggalan. Kenapa? Karena pada hari itu dikatakan banyak orang yang berkata kepadaku, Tuhan, Tuhan, bukankah dalam namamu kami telah bernubuat? Dalam namamu kami mengusir roh jahat. Dan dalam namamu kami telah melakukan banyak mujizat. Tapi Tuhan Yesus berkata apa?
Aku tidak pernah mengenal kamu. Enyah kamu dariku, hai kamu yang mengerjakan kejahatan. Bagi mereka loh, Tuhan kan dalam namamu, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Tuhan bilang apa? Aku gak kenal kamu. Semua yang kamu lakukan itu adalah kejahatan. Dan inilah nabi-nabi palsu. Dari mana? Dari buahnya. Buahnya ini sama enggak dengan apa yang dikatakan di Alkitab? Anda uji, semua itu harus diuji. Semua yang berdiri di sini Anda harus uji. Saya, Pastor Lili, Juan, Yanuar, bahkan Frans, diuji semua. Benar enggak? Sesuai enggak dengan Alkitab? Kalau enggak sesuai, tegur kita. Kita boleh ditegur. Supaya apa? Supaya jangan sampai suatu saat nanti Tuhan akan bilang gini kepada kita. Ya, kita saling. Di gereja ini kita saling mengingatkan, saling menyadarkan. Ya. Nah, ini loh saudara-saudara. Ini yang banyak terjadi saat-saat ini. Ya, tapi untungnya di Sardis itu tidak semua itu seperti mereka. Di Sardis ada beberapa orang di antara kamu yang tidak mencemarkan jubahnya. Dan mereka akan berjalan bersamaku dengan jubah putih karena mereka layak. Jubah putih ini apa? Ingat, biar Alkitab menafsirkan Alkitab. Sama di kitab Wahyu dikatakan apa? Orang yang dianugerahi kain linen yang halus dan putih bersih bercahaya. Kain linen ini apa? Perbuatan-perbuatan benar dari orang-orang kudus. Berarti kalau mereka ini pakai jubah putih, berarti perbuatan-perbuatan mereka ini benar. Dan dikatakan mereka adalah orang-orang kudus. Mereka bukan orang mati lagi. Mereka adalah orang-orang kudus. Berarti mereka ini orang-orang yang sudah selamat. Mereka ini orang-orang percaya. Aneh ya, malaikatnya justru pemimpinnya itu bukan orang percaya, jemaatnya justru orang percaya. Nah ini loh, perlunya kita ini saling mengingatkan ya. Nah, terus kan sulit Gimana perbuatan-perbuatan kita ini bisa benar terus Ingat, pada saat kita sudah selamat, itu adalah ayat 89 ya. Karena anugerah kamu diselamatkan oleh iman, itu bukan karena usahamu tapi pemberian Elohim. Banyak yang enggak baca ayat berikutnya. Ayat berikutnya dikatakan apa? Sebab kita ini adalah buatan Elohim yang telah diciptakan dalam Kristus Yesus untuk apa? Melakukan perbuatan baik yang telah dipersiapkan oleh siapa? Oleh Elohim sebelumnya. Agar kita hidup di dalamnya. Jadi kalau kita orang percaya, perbuatan kita ini pasti baik, pasti benar. Kenapa? Karena Elohim sendiri yang taruh di dalam kita. Dan kita ini menunjukkan buahnya. Nah kalau Elohim sendiri yang kasih, apa mungkin sesuatu yang jelek keluar dari yang baik? Gak mungkin. Dari pokok anggur yang baik pasti keluar buah yang baik juga. Kenapa? Karena ini Tuhan yang kasih di dalam kita. Jadi kalau kita orang percaya, kita adalah orang kudus, kita adalah orang benar. Jangan khawatir. Apapun hasilnya, kelihatan di mata manusia, kamu itu gagal. Tapi di hadapan Tuhan, perbuatanmu perbuatan baik. Perbuatan benar. Kenapa? Karena aku sendiri yang taruh. Ini loh kebenaran firman Tuhan. Ini yang banyak orang gak ngerti. Karena itu banyak orang yang merasa kita ini harus melakukan yang benar, yang benar-benar dengan kemampuan kita sendiri. Padahal enggak, saudara-saudara. Pada saat kita percaya, perbuatan kita itu kita dapatkan dari Tuhan. Amin, saudara-saudara. Nah ini loh, ya. Dan baru ayat berikutnya dikatakan apa? Siapa yang menang? Kepadanya akan dikenakan jubah putih. Dan aku sekali-kali tidak akan menghapus namanya dari kitab kehidupan. Aku akan mengakui namanya di hadapan Bapakku dan di hadapan malaikat
malaikatnya. Jadi kita ini dikatakan kita ini menang. Menang, kita kapan perangnya? Perang lawan apa? Ya, kita harus tanya gitu loh. Kita ini tidak pernah perang saudara-saudara dan kita tidak pernah menang. Dikatakan yang pernah menang dan yang perang itu adalah Tuhan Yesus. Menang lawan apa? Menang lawan maut. Dikatakan sesudah kita ini tubuh kita diganti dengan tubuh yang kekal. Ayat berikutnya dikatakan apabila yang fana ini telah mengenakan yang kekal dan yang dapat mati ini telah mengenakan apa yang tidak dapat mati, maka digenapilah firman yang tertulis. Maut telah ditelan dalam kemenangan. Jadi pada saat kita ini sekarang sudah ditebus apa? Rohnya. Tapi tubuh kita belum ditebus. Amin. Pada saat nanti rapture, kita ini sudah diubahkan. Yang mati pakai tubuh kekekalan. Kita yang masih hidup diubah pakai tubuh kekekalan juga. Baru ayat ini digenapi. Maut itu 100% dikalahkan, ditelan dalam kemenangan. Maut di manakah sengatmu? Alam maut di manakah kemenanganmu? Sengat maut ialah dosa dan kuasa dosa ialah hukum Taurat. Lanjutannya, tetapi syukur kepada Elohim yang memberikan kepada kita apa? Kemenangan melalui Tuhan kita Yesus Kristus. Jadi yang perang Tuhan Yesus Kristus, yang menang Tuhan Yesus Kristus, tapi kemenangannya diberikan kepada kita. Karena itu dikatakan orang percaya ini adalah orang yang menang. Kita ini umat pemenang, bukan karena kita perang terus kita menang, bukan saudara-saudara. Tapi Kristus memberikan kemenangannya untuk kita. Karena itu dikatakan kita ini lebih dari pemenang. Kalau pemenang itu mereka perang menang, yaitu pemenang. Kita lebih, kenapa? Kita nggak ngapa-ngapain terus dikasih kemenangan. Kurang enak apa saudara-saudara? Kurang baik apa Tuhan sama kita? Karena itu sesudah kita baca ini, kita semakin yakin. Oh iya ya, kalau kita baca dengan jelas, dengan teliti, satu persatu. Dan jangan diinterpretasikan kita menafsirkan diri sendiri. Tafsirkan sesuai dengan apa kata Alkitab. Jangan penafsiran manusia, pakai penafsirannya Alkitab. Kita akan lihat keselamatan kita itu ya dan amin. Ada jaminan. Kristus adalah jangkar yang kokoh. Asal kita di dalam Kristus, enggak akan ada yang bisa mengambil kita dari tangannya. Amin saudara-saudara. Ya, karena itu dikatakan siapa yang menang ya dikasih jubah putih dan nama kita tidak akan dihapus dari kitab kehidupan. Berarti di kitab kehidupan itu ada nama yang bisa dihapus, betul ya? Kata-katanya jelas ini, ya. Nah, sekarang saya mau tanya dulu, kita sebelum kita kalau mau tahu ayat ini gimana, kita cari dulu. Kitab kehidupan ini apa sih? Betul ya? Isinya apa? Tentang apa? Syaratnya apa supaya bisa masuk di sana, ya? Nah, kitab kehidupan ini dikatakan di Mazmur dikatakan, pada kitabmu telah tertulis, dari atas saja, matamu sudah melihatku selagi aku masih bakal anak. Waktu aku masih dalam kandungan, belum ada, bahkan sebelum Raja Daud ada, dikatakan pada kitabmu, kitab apa? Kitab kehidupan, telah tertulis seluruh hari-hari mereka akan dibentuk. Jadi anggota-anggota tubuh kita ini akan dibentuk. Itu sudah tertulis dalam kitab kehidupan ini. Meski belum ada satupun di antara mereka. Ya. Jadi kitab kehidupan ini adalah seperti kalau zaman sekarang akte lahir. Kalau Anda lahir ke dunia ini, pasti nama Anda tercatat di suatu tempat. Betul saudara-saudara? Anda lahir di Surabaya, Anda akan mendapatkan akte lahir kota Surabaya. Anda penduduknya Surabaya. Pada saat Anda lahir di bumi ini,
Nama Anda pasti tercatat ya toh di suatu tempat bahwa orang ini pernah lahir ya toh di bumi ini. Di mana tercatat di kitab kehidupan ini. Kitab kehidupan ini adalah catatan tiap orang yang pernah hidup di bumi ini, ya. Nah, syaratnya apa? Supaya nama kita tercatat terus, ya. Syaratnya ini. Orang-orang yang takut akan Yehova, ingat, takut akan Yehova itu artinya hormat. Bukan ketakutan, bedakan takut sama ketakutan, dua hal yang berbeda, ya. Takut itu hormat, ketakutan itu mau lihat aja lari duluan, itu ketakutan, ya. Kita ini takut, hormat, ya. Orang-orang yang takut akan Yehova akan saling berbicara satu dengan yang lain. Dan Yehova memperhatikan serta mendengar. Jadi Tuhan ini dengar, Tuhan ini lihat setiap perbuatan orang-orang yang percaya akan Dia, yang takut akan Dia. Sebuah kitab pengingat, jadi Book of Remembrance, untuk mengingat, oh perlakuanmu ini gimana saja ya. Telah ditulis di hadapannya bagi mereka yang takut akan Yehova dan bagi mereka yang menghormati namanya. Gimana kita bisa menghormati namanya kalau namanya aja kita enggak tahu. Jadi kitab kehidupan ini supaya nama kita tetap tercatat, syaratnya apa? Kita ini takut, hormat akan Yehova dan menghormati namanya. Jadi tahu namanya siapa, panggil namanya, ya. Dengan begitu kita menghormati, ya. Nah, ini syaratnya. Terus syarat supaya nama kita ini dihapus dari kitab kehidupan apa syaratnya? Ada syaratnya juga saudara-saudara, ya. Di kitab Keluaran 32 ayat 33 dikatakan, lalu berfirmanlah Yehova kepada Musa, siapa yang telah berdosa terhadapku, aku akan menghapus dia dari kitabku. Jadi kalau kita berbuat dosa, nama kita akan dihapus dari kitab kehidupan. Waduh, capek loh. Ya toh, kita akhirnya hidup akan takut-takutan. Waduh, perbuatanku ini membuat duka Tuhan enggak ya? Takut nanti nama kita dihapus dari kitab kehidupan. Amin saudara-saudara. Berarti kitab kehidupan ini kita tetap ada itu berdasarkan dari performance kita. Dari perbuatan kita. Ya. Jadi kalau kita baik, nama kita tetap. Kalau kita berdosa, nama kita dihapus. Berarti kita enggak selamat loh. Terus gimana? Enggak aman. Enggak ada kepastian akan jaminan keselamatan. Enggak ada. Ya. Nah, tapi Tuhan Yesus, pada saat Tuhan Yesus datang ke dunia, Tuhan Yesus kasih solusi. Ada seorang namanya Nikodemus. Dia ini seorang Sanhedrin. Malam-malam datang kepada Tuhan Yesus. Tanya Tuhan Yesus, kamu kok bisa melakukan semua perbuatan yang ajaib itu caranya gimana? Tuhan Yesus malah bilang, jawabannya aneh Tuhan Yesus. Tidak ada seorang pun bisa melihat kerajaan surga kalau dia tidak dilahirkan kembali. Berarti selain kita lahir di dunia ini, ada kelahiran kembali. Dan ini Nikodemus tanya, loh gimana caranya? Haruskah aku masuk kembali ke dalam rahim ibuku? Tapi Tuhan Yesus jawab, no, bukan seperti itu. Gimana caranya masuk lagi? Ya toh, nggak mungkin, apalagi kalau ibunya sudah mati. Nggak bisa lahir kembali dong. Tapi Tuhan Yesus bilang, enggak kayak gitu. Tuhan Yesus jawab apa? Sesungguh-sungguhnya, ini benar-benar, truly. Jadi aku nggak bohong ini. Ini beneran Tuhan Yesus kasih penekanan. Truly, sungguh-sungguh. Aku berkata kepadamu, jika seseorang tidak dilahirkan dari air dan roh, ia tidak dapat masuk ke dalam kerajaan Elohim. Jadi syarat untuk masuk ke dalam kerajaan Elohim adalah lahir baru. Apa yang telah dilahirkan dari daging adalah daging, dan apa yang telah dilahirkan dari roh adalah roh. Jangan heran kalau aku berkata kepadamu, engkau harus dilahirkan kembali. Berarti apa?
Kenapa kok harus air dan roh? Ya, air adalah pada saat kita lahir di dunia ini. Gimana kita bisa lahir kembali kalau kita tidak pernah lahir di dunia ini? Amin ya. Loh, kok bisa diumpamakan kita ini lahirnya dari air? Ingat, waktu yang ibu-ibu yang pernah hamil, ya, kalau mau melahirkan namanya apa? Airnya pecah, ya. The water is broken, ya. Berarti kelahiran pertama itu dari air. Tapi kelahiran kembali itu dari roh. Terus Nikodemus bingung, gimana caranya Tuhan lahir kembali? Ya toh? Terus Tuhan bilang apa? Seperti ayat yang tadi saya pakai dalam perjamuan kudus. Sama seperti Musa meninggikan ular di padang gurun. Begitu pula anak manusia harus ditinggikan supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa tetapi beroleh hidup kekal. Caranya gampang katanya Tuhan Yesus. Kamu pandang aku di kayu salib. Berarti apa? Percaya akan pekerjaannya Kristus. Bukan cuma percaya kepada Kristus ini siapa, tapi penting juga percaya apa yang Kristus sudah lakukan untuk kita. Kristus sudah mati di kayu salib untuk kita dan kita cukup percaya bahwa perbuatannya itu cukup untuk memberikan kita hidup yang kekal. Kita tidak perlu lakukan apa-apa. Cukup percaya. Setiap orang yang percaya. Ya. Nah, dikatakan seperti ini, Anda lihat orang ini yang hidup itu tidak perlu dekat kayak gini. Cukup memandang dari jauh, dia akan selamat. Sama dengan Kristus. Orang-orang ini tidak perlu mendekat, terus datang menyentuh, ya, menyembah-nyembah, tidak perlu. Cukup percaya, maka dia akan mendapat hidup yang kekal. Ya, gampang kayak gitu. Siapa yang percaya kepadanya tidak dihukum, tetapi siapa yang tidak percaya, ia sudah dihukum karena tidak percaya kepada nama Putra Tunggal Elohim. Jadi bukan cuma kepada perbuatan Kristus, pekerjaan Kristus yang sudah sempurna, tapi juga kepada siapa statusnya Kristus itu. Namanya siapa? Namanya Yesua. Yesua putra Yehova, Yesua ben Yehova. Bukan Isa binti Maryam. No. Isa binti Maryam tidak pernah disalib. Gimana caranya bisa nebus? Yang disalib adalah Yesua ben Yehova. Dia ini disalib untuk menebus kita. Jadi jangan salah. Oh, sama aja. Isa sama Yesus itu sama. No, beda. Beda. Namanya aja beda. Binti Maryam berarti anaknya manusia. Ini ben Yehova, putra tunggalnya Yehova. Amin saudara-saudara. Ingat ya, jadi percaya bukan cuma kepada siapa Yesua, tapi juga perbuatannya. Kenapa harus dua-dua? Ingat, setan pun, iblis pun percaya kalau Yesus itu adalah anak Elohim. Ingat waktu di Gerasa, Tuhan Yesus datang, terus orang-orang yang kerasukan itu datang, dia bilang apa? Apa maumu? Hai Yesus, anak Elohim yang maha tinggi. Loh. Iblis tahu loh, kalau Yesus ini anak Elohim, kenapa kok dia tidak diselamatkan? Karena dia nggak percaya oleh perbuatannya, benar ya? Dia nggak percaya sama perbuatannya. Bisa juga dibalik, ada orang-orang yang percaya dengan perbuatannya, tapi nggak percaya kalau Yesus itu adalah Tuhan. Ya, seperti saksi Yehova dan yang lain-lain, dia nggak percaya kalau Yesus itu adalah Tuhan. Mereka percaya Yesus adalah ciptaan. Jadi ingat, percaya itu dua. Percaya dengan siapa Kristus sebenarnya, statusnya siapa. Kedua dengan pekerjaannya, apa yang sudah Kristus lakukan. Nggak bisa salah satu, harus dua-dua. Amin saudara-saudara, ingat ya. Nah, lanjut. Nah,
Terus kalau kita lahir di dunia ini, nama kita tercatat di kitab kehidupan. Kalau kita lahir baru, berarti ada buku lagi dong yang mencatat, benar gak? Ingat ya syaratnya, kalau orang lahir pasti tercatat di suatu tempat ya. Lahir dicatat di kitab kehidupan, kalau lahir baru dicatat di kitab apa ya. Di Wahyu dikatakan, selain kitab kehidupan, ada banyak kitab di surga saudara-saudara. Ya, ada banyak kitab, banyak gulungan kitab-kitab. Ya, jadi bukan satu-satunya kitab kehidupan itu di surga. Di Wahyu disebutkan sebuah kitab lagi. Apa namanya? Disebutkan ada kitab kehidupan anak domba. Ya, ini dari semua Alkitab. Kitab ini cuma disebut 2 kali dan semuanya di kitab Wahyu. Ya, di Wahyu 13 ayat 8 dan di Wahyu 21 ayat 27. Ya. Oh, banyak orang bilang sama kitab kehidupan dan kitab kehidupan anak domba itu kitab yang sama. Maaf saya enggak setuju. Kenapa? Apakah Yohanes salah tulis? Ya. Lu sama-sama di kitab Wahyu. Kenapa kalau ada satu buku dikasih 2 nama yang berbeda? Enggak masuk akal. Kecuali ini 2 buku yang berbeda. Amin saudara-saudara. Kalau enggak gitu nanti Anda akan bingung. Loh, kalau kitab kehidupan ini sama dengan kitab kehidupan anak domba berarti sama-sama dong. Nama itu masih bisa dihapus. Benar ya? Berarti kita masih belum punya jaminan keselamatan. Nah, bedanya apa? Kalau tadi kitab kehidupan, namanya kitab kehidupan, itu kehidupannya siapa? Kehidupan manusia, kehidupannya kita, orang-orang yang di bumi. Tapi kalau kehidupan anak domba berarti spesifik kehidupannya siapa? Ya kehidupannya Yesus. Kenapa? Karena dia adalah anak domba Elohim. Ya, jadi bukan tentang kita, ini adalah tentang siapa dia. Ini kitab yang berbeda. Yang ditulis di dalamnya itu bukan kita ini lahir tanggal berapa apa, bukan. Ini tentang Kristus, tentang anak domba Elohim, ya. Dan apa yang ditulis itu bukan tentang perbuatan-perbuatan kita, ya. Tapi ini adalah perbuatan anak domba Elohim, ya. Nah, dan ditulis bukan dengan tinta yang bisa dihapus, tapi ditulis dengan darah anak domba. Kenapa? Karena darah perjanjian ini, darahnya Tuhan Yesus ini disebut darah perjanjian kekal. Kekal itu artinya apa? Gak bisa dihapus, selama-lamanya tetap. Dan kalau kita, nama kita tercatat di kitab kehidupan anak domba, berarti nama kita tidak akan pernah dihapus lagi. Ada jaminan keselamatan. Karena itu jangan cukup kalau nama itu cuma tertulis dalam kitab kehidupan. Kita harus masuk ke kitab kehidupan anak domba. Karena di sana ada jaminan keselamatan. Bukan karena apa yang kita lakukan, tapi karena apa yang Kristus sudah lakukan bagi kita. Kita ini menang bukan karena kita berusaha, tapi karena Kristus memberikan kemenangannya untuk kita. Amin saudara-saudara. Ini loh, jadi kita ini kalau baca, akhirnya kita tahu, wow luar biasa Tuhan ini. Semua cerita di Alkitab itu nyambung semua. Semuanya tertuju pada Kristus dan apa yang dia lakukan untuk kita. Karya penebusannya yang sempurna. Sehingga kita apa? Sehingga kita enggak usah cemas. Kita bisa damai, kita bisa rileks karena apa? Walaupun kehidupan di dunia ini berakhir, ada tempat di surga, tempat yang lebih indah. Dan nama kita sudah tercatat di sana. Enggak bisa dibatalkan. Amin. Ya. Nah, dan kalau kita sudah dibenarkan oleh darahnya dalam dia, berarti apa? Kita pasti akan diselamatkan dari murkanya. Nanti pada saat Tuhan mencurahkan murkanya atas dunia ini, kita ini sudah enggak ada. Kita sudah diluputkan. Amin saudara-saudara. Amin. Ini loh janji jaminan keselamatan.
Tapi mungkin Anda akan bertanya-tanya lagi. Ya, ini yang terakhir saya akan tutup dengan ini. Bagaimana dengan orang-orang, sekarang ini kan banyak yang dulu pendeta-pendeta, sekarang beralih pada kepercayaan yang lain, bahkan apa? Sekarang memusuhi Kristus, menjelek-jelekkan Kristus. Ya. Nah, terus itu gimana, Her? Bukankah dulu itu berarti dia ini sudah selamat, namanya sudah percaya kan? Dia ini sudah orang percaya, sudah selamat, terus habis itu nanti gimana? Sudah ganti kepercayaan terus selamat apa enggak orang-orang seperti ini? Ya. Nah, jawabannya ada di sini saudara-saudara. Di 1 Yohanes 2 ayat 18 dikatakan, mari kita baca sama-sama. Anak-anakku, inilah waktu yang terakhir. Yang seperti telah kamu dengar bahwa seorang antikristus akan datang. Jadi nanti di waktu akhir, di kemudian hari, itu nanti ada satu orang antikristus akan datang. Bahkan sekarang banyak antikristus telah muncul. Tapi sekarang ini antikristus itu, antikristus itu sudah muncul. Berarti apa? Ketuanya, bosnya itu datangnya nanti di masa depan. Yang sekarang ada ini berarti anak buahnya dan ada banyak ya. Jelas ya, kata-katanya jelas ya. Dari tanda itu kita tahu bahwa ini adalah waktu yang terakhir. Jadi kalau kita lihat, iya ya, kok sekarang antikristus itu banyak banget ya. Berarti kita tahu, oh ini zaman sudah terakhir ini. Ya. Nah, terus dikatakan apa? Mereka itu meninggalkan kita karena mereka bukan berasal dari kita. Sebab jika mereka berasal dari kita, mereka akan tetap tinggal bersama kita. Tetapi mereka pergi supaya menjadi nyata bahwa mereka bukanlah berasal dari kita. Jadi antikris ini, ya toh orang-orang yang sekarang jadi antikris itu, yang dulunya pendeta, sekarang, ya saya nggak mau sebut itu, sekarang pokok memusuhi, ya toh, itu berarti dari awal mereka itu seakan-akan orang percaya, seperti tadi malaikat di Sardis, tapi sebetulnya mereka bukan orang selamat. Ini katanya Rasul Yohanes. Rasul Yohanes bilang apa? Mereka bukan berasal dari kita. Mereka itu ada di antara kita tapi bukan salah satu dari kita. Tandanya apa? Kalau mereka itu salah satu dari kita, nggak mungkin mereka itu murtad. Ya, mereka akan tetap tinggal. Kalau mereka keluar, itu tandanya mereka bukanlah berasal dari kita. Berarti orang-orang yang keluar itu, ya, yang murtad-murtad itu, mereka namanya itu cuma tercatat di kitab kehidupan. Namanya belum tercatat dalam kitab kehidupan anak domba. Ngerti ya? Ya, dari sini jelas ya, kata-katanya jelas banget ya. Nah, tetapi kamu yang masih tinggal, berarti kamu ini orang-orang yang selamat, mempunyai pengurapan dari yang Maha Kudus. Dengan demikian kamu mengetahui segala sesuatu. Kita ini tetap tinggal karena kita ini dikaruniai pengurapan. Sehingga kita ini tahu segala sesuatu. Aku telah menulis kepada kamu bukan karena kamu tidak mengetahui kebenaran. Sebaliknya karena kamu telah mengetahuinya. Dan tidak ada dusta yang berasal dari kebenaran. Jadi apa yang dikatakan Kristus itu semuanya benar. Enggak ada dustanya. Dan kita yang telah menerima karunia urapan dari Kristus itu tahu kebenaran. Dan kita enggak akan diombang-ambingkan. Siapakah pendusta itu? Yaitu ia yang menyangkal bahwa Yesus adalah Kristus. Ia adalah antikristus yang menyangkal Bapa maupun Putra. Jadi antikristus itu orang-orang yang menyangkal bahwa Yesus itu adalah putra Yehova. Banyak kan, oh Isa itu cuman orang biasa. Dia itu cuman nabi yang diurapi. Bukan Tuhan, bukan anak. Ya, Tuhan itu enggak bisa punya anak. Ya.
lain sama Tuhan kita. Tuhan kita apapun bisa, ya. Tapi ini bedanya. Kita ini tidak menuhankan manusia menjadi Tuhan. Ya, kita tidak menyembah manusia yang menjadi Tuhan. Kita tidak pernah menyembah itu. Kita menyembah Tuhan yang mau berinkarnasi jadi manusia. Ingat, manusia adalah daging. Dia tidak akan pernah bisa jadi Tuhan. Tapi Tuhan beda. Tuhan bisa jadi daging. Kenapa? Karena Dia Maha Kuasa. Tuhan bisa apa-apa. Tapi manusia gak akan pernah bisa jadi Tuhan. Catat ya. Nah, setiap orang yang menyangkal putra, ia tidak memiliki Bapa. Tetapi orang yang mengakui putra, ia juga memiliki Bapa. Jadi semuanya itu menjadi satu kesatuan. Tuhan Yesus bilang apa? Aku dan Bapa adalah satu. Karena itu kalau kamu mengakui anak, kalau kamu punya anak, kamu pasti juga mengakui Bapa dan kamu punya Bapa. Karena ini satu kesatuan, nggak bisa dipisah-pisahkan. Amin saudara-saudara. Dan dari sini kita belajar ya bahwa keselamatan bagi kita orang-orang yang percaya, bagi kita orang-orang yang namanya sudah tercatat dalam kitab kehidupan anak domba. Keselamatan itu jaminan kekal. Kita nggak usah takut. Kalau kamu lihat ada orang-orang yang berbalik jalannya, sudah nggak percaya kepada Tuhan lagi. Mereka itu bukan orang percaya dari awal. Ya, nama mereka nggak pernah tercatat di kitab kehidupan anak domba. Nama mereka cuma tercatat dalam kitab kehidupan. Sehingga apa? Semuanya itu berasal dari performance-nya mereka. Kalau mereka berbuat baik, maka namanya akan terus ada. Kalau mereka salah aja satu, maka namanya akan dihapuskan. Gak ada jaminan keselamatan. Dan ini jaminannya satu, tidak ada seorang pun yang selamat. Karena apa? Gak akan ada pekerjaan yang sempurna. Karena apa? Pekerjaan yang baik, yang sempurna, yang benar hanya didapatkan dari Tuhan yang menaruh ke dalam kita, ya. Pegang baik-baik, ya. Nah, itulah saudara-saudara. Jadi mari kita ingat-ingat lagi betapa baiknya Tuhan. Dan kalau kita baca tadi di Wahyu, bahkan untuk orang-orang model seperti ini pun Tuhan itu masih buka pintu pertobatan. Tuhan masih kasih kesempatan. Hei, dengar, ingat apa yang sudah kamu dengarkan. Bertobatlah. Di zaman akhir ini Tuhan kamu nakal, langsung sudah gak ada ampun bagimu. Tuhan kita bukan Tuhan yang seperti itu. Dia tetap kasih pintu pengampunan. Kalau kamu mau bertobat dan kamu kali ini sungguh-sungguh percaya, maka namamu akan tercatat dalam kitab kehidupan anak domba. Dan keselamatan itu adalah jaminan bagi kamu. Amin saudara-saudara. Kalau bagi mereka saja Tuhan kasih pintu pertobatan. Apalagi untuk kita, orang-orang yang percaya, Tuhan pasti kasih lebih kepada kita. Kita dengan yakin dan percaya ya bahwa kita ini adalah orang-orang kudus, orang-orang yang selamat. Dan nama kita tercatat di kitab kehidupan anak domba. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih Tuhan. Karena kasih-Mu, Engkau begitu mengasihi dunia ini. Sehingga Engkau mengaruniakan anak-Mu yang tunggal Yesus Kristus. Untuk mati dan mendamaikan kami dengan Engkau. Sehingga kami yang dulunya mati berpindah dari alam maut kepada alam kehidupan. Kita yang dulu mati, kita yang dulu orang berdosa, kita sekarang adalah orang hidup, orang-orang benar. Dan yang lebih penting lagi, kita dulu adalah musuh, tapi kita sekarang adalah anak. Semua itu karena kebaikan-Mu Tuhan. Semua karena berkat-Mu. Semua karena anugerah-Mu kepada kami manusia. Terima kasih Tuhan. Di masa-masa yang gelap ini, kami percaya pertolongan-Mu selalu tersedia. Dan kalaupun di dunia ini, di kehidupan dunia ini, kami mengalami masalah, kami gak akan goyah. Karena kami tahu di kehidupan yang akan datang, di kehidupan yang kekal,
kami akan menerima warisan dalam kerajaan surga. Dan kami akan memerintah bersama-sama dengan engkau selama-lamanya. Kemana engkau pergi, kami ada bersama-sama dengan engkau. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Semua yang percaya katakan amin.